teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang manajemen user pada MySQL. Perkenalkan, nama saya Windy Kartika Waru, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi, Universitas Katolik Santo Tomas Medan, dengan MTM 1908147. Guna dari video kali ini adalah untuk memenuhi tugas proyek akhir pada mata pelajaran administrasi basis data. Oke, teman-teman, langsung saja. Manajemen user pada MySQL atau MariaDB. Manajemen user merupakan pengaturan user dalam mengakses dan mengolah database. Pengaturan tersebut bertujuan untuk membatasi user dalam mengakses dan mengolah database. Jelas bahwa manajemen user ini mencakup mengakses dan mengolah database dengan membatasi user dalam mengakses dan mengolah database tersebut. Berikut beberapa nama manajemen user yang sering digunakan pada MySQL. Select user. Query ini digunakan untuk menampilkan user yang sedang digunakan. Select user from MySQL.user. Query ini digunakan untuk menampilkan seluruh user. User ini merupakan nama table yang ada pada database MySQL, sedangkan user merupakan nama kolom yang ada pada tabel tersebut. Jadi ini digunakan untuk menampilkan seluruh user. Kemudian create user if not exist, IT catatan identifier by IT123. Query ini digunakan untuk membuat user baru. IT catatan merupakan user yang akan dibuat. IT123 merupakan password dari user tersebut. Jadi ini adalah nama user yang akan dibuat, sedangkan IT123 adalah merupakan password dari IT catatan tersebut. Sedangkan if not exist digunakan untuk mencegah error yang terjadi karena user tersebut sudah ada. Artinya if not exist ini digunakan untuk mencegah error yang kita temukan jika user IT catatan ini telah ada untuk sebelum-sebelumnya. Grant or privilege all to IT catatan. Query ini digunakan untuk memberikan hak full akses kepada semua database pada user IT catatan. Jadi nampak pada simbol ini bahwa query yang digunakan memberikan hak full akses ke semua database. Kemudian grant or privilege on nama database to IT catatan. Query ini digunakan untuk memberikan hak full akses pada database, nama database untuk user IT catatan. Jadi query ini digunakan untuk memberikan hak full akses pada suatu database untuk user IT catatan. Grant select update insert on to IT catatan. Query ini digunakan untuk memberikan hak akses melakukan query select, update, dan insert ke semua database pada user IT catatan. Berikut ini hak akses yang dapat kita tambahkan. Yang pertama adalah select. Pada bagian select, si user bisa melakukan perintah select. Pada insert, si user bisa melakukan perintah insert untuk menambah rekod. Nah, di sini pada insert melakukan perintah untuk menambahkan rekod. Update, si user bisa melakukan perintah update untuk update rekod. Nah, di sini pada update, user dapat melakukan perintah update untuk mengupdate semua rekod
yang kita record dari query insert. Delete, si user bisa melakukan perintah delete untuk hapus record. Create, si user bisa melakukan perintah create untuk membuat tabel baru. Jelas bahwa pada query create, user atau pengguna bisa melakukan perintah untuk menambahkan tabel-tabel baru, sedangkan untuk menghapus digunakan query delete. Alter, si user bisa melakukan perintah alter untuk mengubah struktur table. Sedangkan drop, si user bisa melakukan perintah drop untuk menghapus table. Close privilege. Query ini digunakan untuk membaca kembali keseluruhan hak akses pada MySQL. Jelas bahwa close privilege ini digunakan untuk membaca kembali hak akses pada MySQL. Revoke update on .from IT catatan. Pada query ini digunakan untuk mencabut hak akses menjalankan query update pada semua database pada user catatan. Ini digunakan khusus untuk query update jika mencabut hak akses dalam menjalankan query update pada semua database pada user catatan. Sequence for IT catatan. Query digunakan untuk menampilkan hak akses user IT catatan. Jadi query ini digunakan untuk menampilkan semua hak akses untuk khusus user IT catatan. After user IT catatan identified by IT 2020. Nah, pada query ini digunakan untuk mengganti password user IT catatan menjadi IT 2020. IT catatan merupakan password user yang lama kemudian diganti dengan password user yang baru IT 2020. Drop user IT catatan. Nah, drop ini digunakan untuk menghapus user catatan. Baik, langsung saja membuat manajemen user. Untuk membuat manajemen user ada beberapa langkah, yaitu yang pertama aktifkan MySQL di Exam. Ini sudah aktif, kita aktifkan Apache dan MySQL. Kemudian masuk ke MySQL melalui CMD. Nah, teman-teman bisa melihat saya telah masuk MySQL melalui CMD dengan cd c exam SQL bin MySQL urut. Kemudian membuat user baru. Untuk membuat user baru di MySQL menggunakan perintah create user dan nama user. Ketika muncul pesan query OK, artinya bahwa user berhasil kita buat. Sekarang untuk mencoba menggunakan user, kita harus keluar dari server dengan menggunakan perintah access. Membuat user dengan password. User dengan menggunakan password yaitu dengan cara menambahkan kata kunci identified by di dalam query SQL-nya. Contohnya, create user, nama user identified by password. Sedangkan untuk menghapus user, kita gunakan perintah .user. Bentuknya seperti .user, nama user. Oke, langsung saja kita coba. Exam PP kita telah aktif, Apache dan MySQL. Kemudian masuk di MySQL melalui CMD dan langsung membuat perintah create user. Create user. Contohnya kita beri nama user kita ADDA.
Oke, di sini query oke. Jadi kita telah berhasil membuat user dengan password. Kemudian untuk keluar dari user kita ketikkan exit. Oke teman-teman, demikian penjelasan mengenai manajemen user. Semoga video kali ini bisa membantu teman-teman semua. Terima kasih.